Cerita berawal pada tahun 2039. Bumi telah menjadi planet yang padat penduduk. Ras manusia berada di ambang kepunahan ketika PBB menyatakan bahwa setiap negara harus mengurangi populasinya sebesar 5% setiap tahunnya. Mengikuti perintah yang tidak jelas itu, Amerika Serikat menerapkan aturan yang disebut tethining. Dalam melaksanakannya, siswa harus menghadiri tes standar setiap tahun. Dalam tes, siapapun yang gagal dieksekusi dengan menyuntikkan obat. Cerita bermula ketika Laina Michaels mengajar seorang anak sekolah menengah bernama Simon. Simon tampaknya memiliki waktu sulit untuk memecahkan persamaan. Jadi dia meminta Laina untuk melakukan sesuatu dengan mengambil kotak lensa dan memberikannya kepadanya. Begitu Simon memakainya, ia mampu memecahkan semua masalah matematika. Di tempat lain, kita diperkenalkan kepada Edward Blake Riding, yaitu anak dari seorang gubernur Texas, Dean Riding. Dia melarikan diri dari rumahnya di malam hari dan bertemu pacarnya Ellie Harper di mobilnya. Dia mulai berbicara tentang tes yang akan mereka hadapi keesokan harinya. Ellie sangat gugup tentang hal itu. Tetapi Blake meyakinkan dia bahwa dia akan melewati. Tepat kemudian, pengawal ayah Blake menemukan mereka dan membawa Blake kembali ke kantor Dean. Dean kecewa dengan Blake karena malah keluyuran di malam sebelum tes penting seperti itu. Dia berpikir bahwa Ellie adalah gangguan untuk Blake. Hari berikutnya adalah hari ujian. Banyak siswa yang terjebak di luar sekolah. Mereka harus melalui pemeriksaan keamanan yang ketat sebelum memasuki ruangan. Blake meminta Laina untuk menjadi teman belajarnya. Tapi dia tidak mau. Laina dan temannya, Kelan Woods, berdiri di barisan untuk masuk kelas. Salah satu siswa memiliki contekan yang tertulis di tangannya. Ketika dia ditangkap, siswa itu mencoba melarikan diri. Para penjaga pun menangkapnya. Tidak ada yang pernah dapat melarikan diri dari ujian itu ataupun berbuat curang. Di dalam sekolah, Blake dan Ellie saling melepas rindu untuk terakhir kalinya sebelum memasuki ruang ujian. Mereka pun masuk dan ujian pun dimulai. Mereka memiliki waktu 2 jam untuk menyelesaikan ujian. Semua orang mulai memecahkan soal pada tablet canggih mereka. Laina menyelesaikan semuanya tanpa masalah dan menjadi yang pertama untuk menyelesaikannya. Sahabatnya, Kelan, tampaknya sedang berjuang. Setelah ujian selesai, mereka segera langsung dapat melihat hasilnya. Pengawas di kelas memanggil beberapa nama yang gagal ujian. Siswa sangat gugup berharap hal ini akan segera berakhir. Orang-orang yang gagal ditangkap oleh penjaga. Mereka menangis, menentang penjaga, dan beberapa bahkan mencoba melarikan diri. Para penjaga akan memukul siswa yang menentang. Untungnya, Laina, Kelan dan Blake berhasil melewati mereka. Namun pada saat terakhir pacar Blake, Ellie, dipanggil oleh guru. Jadi pengawas dengan mudah menangkapnya. Blake segera memanggil ayahnya dan meminta dia untuk membantu Ellie. Namun, ayahnya tidak setuju. Ayahnya mengatakan bahwa hukum itu sama untuk semua orang. Blake yang kesal pun berlari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menyerang penjaga dan meminta Ellie untuk melarikan diri. Tetapi tidak ada gunanya. Tidak ada yang akan bisa melarikan diri dari tes itu. Blake terus mencoba untuk membantu Ellie. Tetapi tidak ada yang lain yang bisa dia lakukan. Scene berpindah ke setahun kemudian, di mana 24 jam sebelum tes seleksi alam dimulai. Ini adalah tes seleksi alam pertama untuk si kecil Corinne, adik dari Laina yang pertama. Di depan gerbang, mereka bertemu guru Laina, yaitu Miss Birch, yang telah merawat Laina dan Corinne seperti anak-anaknya sendiri sejak kepergian ibunya. Dia mencoba untuk menenangkan Laina karena besok adalah tes pertama Corinne. Laina khawatir dengan saudaranya. Dia meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Blake sedang membuat konten TikTok di kamarnya. Dia berniat menuliskan semua jawaban yang salah dalam tes untuk mengajarkan ayahnya sebuah pelajaran, agar nilainya kurang saat ujian nanti. Laina membawa Corinne ke TK tempat Corinne bersekolah. Di kelas, Corinne disajikan dengan animasi video yang menunjukkan kondisi saat ini dari bumi. Sehingga semua negara harus mengurangi populasi mereka setiap tahun dengan sebanyak 5%. Beberapa negara menerapkan aturan seperti memungkinkan pasangan untuk hanya memiliki satu anak saja. Sementara ada negara yang mengajarkan untuk menyingkirkan generasi yang lebih tua.
Di Amerika pemerintah memutuskan untuk menjaga hanya anak-anak yang paling cerdas saja yang boleh hidup dan mengeksekusi yang lain anak-anak di bawah rata-rata tanpa terkecuali. Setelah itu, pemeriksaan anak-anak dimulai. Para guru bersedih karena beberapa anak-anak akan dieksekusi jika gagal ujian. Untungnya, Corinne melewati tes. Laina dan Kelan juga masuk ke sekolah untuk ujian mereka. Ujian dimulai dan berakhir dalam waktu singkat. Sementara itu, Gubernur Dean menemukan rekaman Blake yang sengaja gagal dan ia pun marah. Dia memanggil manajer tes bernama Mason King dan memerintahkan dia agar Blake lulus dari skor batas kelulusan. Mason menukar skornya dengan Laina yang membuat Laina gagal dalam ujian. Hasil sudah diumumkan. Beberapa siswa gagal dan mengejutkan semua orang, termasuk nama Laina juga disebut sebagai peserta yang gagal. Miss Birch menghentikan penjaga saat mereka hendak membawa Laina. Sang guru mengklaim bahwa dia adalah siswa terbaiknya dan minta cek lagi jika ada kesalahan pada sistem. Namun hasil adalah akhir dan tidak dapat diubah ataupun dikomplain. Dia memberikan Laina kartu kunci untuk dia agar dapat membuka pintu dan melarikan diri. Blake terkejut bahwa dia tidak gagal. Siswa yang lulus mengadakan pesta di sekolah untuk merayakan kelulusan mereka. Di tempat lain, Dean memberikan pidato sebagai gubernur yang jujur. Bapak itu mendeklarasikan kalau ia akan ikut Pilpres untuk Amerika Serikat. Dia sangat bangga dengan sistem pendidikan mereka. Sebagai hasil dari sistem yang mereka buat, Amerika berhasil menjadi yang terbaik dalam pendidikan di antara 196 negara. Tingkat kejahatan menurun sebesar 26%. Blake mendengarkan pidato ayahnya saat di pesta. Kemudian ia menyelinap keluar dari tempat itu. Dia melompat ke dalam lorong dan memukul salah satu penjaga. Dia kemudian masuk ke ruang kontrol. Sementara itu, Laina dan siswa yang gagal dibawa ke dalam ruangan dan disandarkan ke sebuah dinding. Mereka dipaksa untuk melepas semua pakaian yang telah terkontaminasi. Kemudian, Laina dan yang lainnya dibawa ke sebuah ruangan di mana penjaga akan mengeksekusi mereka dengan suntikan yang tidak baik. Tiba-tiba, Blake mematikan listrik dan membuat seluruh sekolah menjadi gelap. Hal ini dimanfaatkan Blake untuk menyelamatkan siswa yang akan dieksekusi dengan membebaskan mereka dan mencoba melarikan diri. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil, kecuali Laina. Laina menggunakan kartu kunci yang diberikan oleh gurunya dan keluar dari ruangan. Tak lama kemudian, Mason datang ke kamar dan meminta nomor kepala peserta yang gagal. Mereka menemukan bahwa Laina telah menghilang dan mulai mencarinya. Blake menemukan Laina dan membantunya melawan salah satu penjaga. Selagi berbicara, mereka menyadari bahwa sesuatu telah dilakukan untuk hasil ujian Blake dan Laina. Mereka berdua memasuki ventilasi dan bersembunyi. Mereka mengikuti kabel jaringan Telkom untuk pergi ke ruang server di mana mereka dapat melihat hasilnya melalui komputer. Sementara itu, sekolah masih dalam penguncian total karena pemadaman listrik. Berita itu keluar dan disiarkan di seluruh negara bagian. Orang tua di luar merasa khawatir tentang anak mereka. Gubernur Dean memanggil Mason untuk bertanya padanya tentang situasi yang terjadi saat ini. Sementara itu, ventilasi di bawah Blake runtuh dan membuatnya jatuh ke kolam renang di bawahnya. Laina melompat di belakangnya. Dia membawanya keluar dari air, tetapi Blake sudah tidak bernafas. Laina memberinya napas buatan dan entah bagaimana berhasil menyelamatkannya. Blake dan Laina menemukan beberapa pakaian yang ada di lemari kolam renang dan memakai pakaian itu. Mereka kemudian terus melewati ventilasi dan mencapai ruang server. Tetapi seorang penjaga telah siap berdiri di depan pintu. Selain itu, kartu kunci Laina terjatuh melalui ventilasi tepat di depan seorang penjaga. Namun penjaga itu tidak memperhatikan kartu tersebut. Sekarang Laina harus berpikir untuk mendapatkannya kembali. Rencananya adalah untuk pergi ke laboratorium sains dan menggabungkan string dengan magnet untuk jadi alat pancing untuk mengambil kunci melalui ventilasi. Sehingga mereka menuju ke lab untuk mengambil peralatan yang dibutuhkan. Di laboratorium, mereka membuat kebisingan kecil yang menyebabkan penjaga mendekati laboratorium. Mereka dengan cepat mencoba untuk melarikan diri. Laina berhasil memasuki ruangan lain. Tetapi tidak dengan Blake yang terjebak bersembunyi di laboratorium. Laina bergerak maju untuk mengambil kunci. Dia berhasil mendapatkan kunci tersebut. Namun tiba-tiba seorang penjaga menangkapnya.
Dan ternyata penjaga itu adalah Blake yang sedang menyamar. Dia telah mengalahkan seorang penjaga dan mengambil seragamnya. Tidak lama kemudian, dua orang penjaga yang telah mereka kalahkan melaporkan kejadian tersebut kepada Mason. Penjaga itu menyampaikan bahwa Laina memiliki kartu kunci untuk ruangan rahasia. Mason mengumpulkan semua guru yang ada. Dia mencurigai bahwa seorang guru telah memberikan kunci tersebut kepada siswa mereka. Ketika Miss Birch masih berada di ruangan guru bersama guru lain, Miss Birch mencoba menggoda guru laki-laki itu dan berhasil mengambil kartu kuncinya. Mason terus memeriksa guru untuk kartu kunci dan kartu identitas mereka. Birch berhasil menunjukkan kartu identitasnya yang artinya bukan dialah yang memberikan kartu kepada siswa. Karena guru laki-laki tidak memiliki kunci, Mason mengancamnya untuk memberitahukan ke Laina. Namun, guru itu bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Berpindah ke Laina yang akhirnya masuk ke ruang server. Dia membuka komputer menggunakan kartu kunci. Tetapi komputer itu terdapat kata sandinya. Laina kemudian menghubungi Kelan yang mana Kelan adalah seorang hacker handal agar Laina dapat masuk ke komputer tersebut. Setelah beberapa saat, Kelan menerima pesan Laina. Dia membantu Laina untuk mengakses komputer sekolah. Laina kemudian mencari hasil tes Nita dan menemukan kalau ia mendapat nilai 98. Tetapi masih gagal, sementara Blake mendapat 15 dan ia lulus. Laina terus mengungkap misteri kecurangan pada hasil tes tersebut dan kembali menemukan bahwa Ellie juga telah mendapatkan nilai 88 dan gagal juga. Dan ada beberapa yang mendapatkan nilai rendah pun ia lulus. Laina menyadari bahwa sistem peringkat telah dicurangi dengan mengelembungkan nilai beberapa siswa yang dipilih. Yang berarti ini gubernur telah memanipulasi hasil tes dan menggagalkan siapapun yang dia inginkan. Laina mengirimkan file dengan nilai yang telah dicurangi kepada Kelan. Namun yang ia lakukan diperhatikan oleh Mason yang sedang memantau ruang server. Tak lama Laina menyadari hal ini dan melarikan diri. Namun, Mason menangkapnya dengan mudah. Berpindah ke Blake yang masih menyamar. Kali ini dia mengawal peserta yang gagal ujian. Dia memerintahkan penjaga lain untuk membawa mereka ke ruang rekreasi bersama dengan siswa lainnya. Tetapi penjaga itu menolak, kecurigaan pun muncul sehingga Blake dan penjaga itu bertarung. Para penjaga lain menahan dan mencari tahu identitasnya. Saat itu juga, Kelan menerima pesan dari Laina dan terkejut melihat hasil yang telah dicurangi. Kelan mempunyai teman wartawan di sebuah kantor berita. Jadi dengan cepat ia mengirimkan hasil dari tes tersebut ke kantor berita temannya. Dalam sekejap, berita tentang kecurangan memanipulasi hasil tes tersebut pun menyebar. Setelah dokumen-dokumen itu bocor ke publik, gubernur ini pun dipanggil oleh kepala partai dan mengancamnya kalau ia akan gagal menjadi kandidat capres. Tidak akan membiarkan hal itu terjadi, gubernur ini pun membuat semua tuduhan pada Mason dan berpura-pura bahwa ia tidak bersalah. Dia mencoba membuktikannya dengan berniat mengeksekusi semua orang yang benar-benar gagal saat ujian. Termasuk putranya sendiri. Di sekolah, Mason dan pengawalnya membawa Laina ke tempat pengorbanan untuk dijadikan tumbal. Blake yang dan siswa lain juga ada di sana. Mason memanggil Dean untuk memastikan kepadanya tentang lanjutan dalam pengeksekusian siswa. Tapi Dean menyuruhnya berhenti. Dia ingin siswa yang benar-benar gagallah yang harus dieksekusi. Termasuk putranya sendiri. Para penjaga membebaskan Laina dan siswa lain yang benar-benar lulus tes. Laina pun mengucapkan perpisahan pada Blake. Dengan cepat para pengawal membawa para siswa yang gagal dan pergi. Pengawal mengeksekusi mereka yang gagal dengan menyuntikkan sejenis obat. Lalu Sin berpindah kepada Laina yang bertemu kembali dengan saudaranya Corin serta Miss Birch. Beberapa waktu berlalu setelah jam eksekusi. Terlihat begitu banyak siswa yang telah tereksekusi yang dibawa dengan lift bawah tanah. Tetapi tak lama para siswa itu mulai tersadar. Hal ini menandakan bahwa obat yang mereka suntik adalah obat tidur saja. Perjalanan mereka terhenti ketika mereka sampai di sebuah tempat seperti pabrik. Tempat itu diisi dengan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan teknologi yang bernama Asuru Global. Banyak orang yang bekerja di pabrik tersebut. Saat itu juga Blake terkejut untuk melihat bahwa salah satu dari pekerjanya adalah Ellie pacarnya. Ini menunjukkan bahwa siswa yang seharusnya dieksekusi sebenarnya tidak benar-benar dieksekusi, namun dibawa ke bawah tanah untuk bekerja sebagai budak perusahaan tanpa dibayar sepeser pun.
Semua ini direncanakan oleh pemerintah sebagai strategi untuk mendapatkan tenaga kerja gratis. Cerita ini memberitahukan kita kalau sampai ke masa depan pun masih ada pejabat yang korup. Nepotisme demi jabatan pun dilakukan agar posisi tetap bertahan yang bahkan rela mengorbankan anaknya sendiri. Sampai jumpa di video lainnya.